Benar nggak? Iya betul. Kenapa ireng? Karena zaman dulu tuh di masa penjajahan itu Belanda banyak ngambil tentara bayaran orang-orang Afrika yang hitam-hitam badannya gede. Nah jadi sampai sekarang setiap orang yang bermaksud menyerang Indonesia atau pro Belanda disebutnya londo ireng, disamain kayak tentara bayaran Afrika Di zaman itu. Iya. Dan kemarin itu kan juga ada pernyataan Pak Prabowo yang terakhir yang banyak dia mendapat informasi yang salah dari bawahannya kan gitu dia sendiri. Oh ya betul pernah juga bilang kayak gitu. Jadi Pak Prabowo sendiri itu banyak bahwa dia mengakui sekarang ini dia mendapat masukan informasi itu dari ternyata banyak yang nggak benar, makanya mungkin ABS sudah asal Bapak senang gitu. Asal Bapak happy. Saya salah kaprah ini mengambil isu laundry Iran. Kenapa saya salah kaprah? Indonesia ini bukan negara jajahan lagi. Jadi kalau dibilang pengkhianat, nggak nyambung. Saat ini kita dalam era keterbukaan pers, dalam kebebasan berpendapat. Iya. Jadi pernyataan laundry Iran sudah nggak nyambung dengan kondisi sekarang ini. Tapi saya rasa berbeda pandangan boleh-boleh aja kan, tapi jangan berhenti berdialog, itu intinya. Karena demokrasi itu bukan karena semua sepakat, melainkan karena semuanya mau mendengar. Benar nggak sih? Kok kerennya aku ngomong? Iya benar. Dan tidak sepakat itu juga bagian dari demokrasi. Tidak sepakat pun, gitu. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin itu kan pasti tidak semua yang akan menyukai kan, itu biasa. Betul. Santai aja nafas ya. Nah itu syukur. Nih, selamat jumpa nih teman-teman redaksi nih. Redaktur lah ya, redaktur. Ini lagi rame nih dengan ucapan Pak Prabowo di satu event itu yang menyatakan bahwa LSM, khususnya kita yang di media ini, wartawan ini salah satunya tuh londo ireng gitu ya. Ngeri. Londo ireng. Setahu saya kalau di zaman dulu itu, zaman penjajahan mungkin ya, kalau ada londo ireng itu kan seolah-olah musuh dalam selimut gitu ya. Iya gak sih? Iya dong, hitam banget itu. Iya maksudnya bahwa ada sesama kita menghadapi Belanda. So, ini sejarah dulunya saya nggak tahu, nanti Bang Hodbil lebih tahu kali ya. Kalau ada di situ yang berkhianat biasa disebut londo ireng. Londo ireng. Benar nggak? Iya betul. Kenapa ireng? Karena zaman dulu tuh di masa penjajahan itu Belanda banyak ngambil tentara bayaran orang-orang Afrika yang hitam-hitam badannya gede. Nah jadi sampai sekarang setiap orang yang bermaksud menyerang Indonesia atau pro Belanda disebutnya londo ireng, disamain kayak tentara bayaran Afrika. Di zaman itu. Iya. Nah iya, artinya apa hubungannya dengan yang konteks sekarang Pak Prabowo bilang bahwa LSM, pengamat, wartawan, londo ireng. Bukannya londo ireng itu itu masyarakat pribumi yang melakukan yang berkhianat akhirnya jadi begitu. Iya. Tapi awalnya itu memang sebetulnya orang-orang dari Afrika sana yang asalnya memang begitu, dulunya begitu, orang-orang Afrika yang jadi tentara bayaran. Gitu kan, tuh nggak sih Bang? Ya kan? Belanda hitam kalau apanya? Iya, Belanda hitam itu kan londo tuh Belanda kan, londo ireng gitu. Tapi benar nggak sih masih ada londo ireng di kita sekarang? Iya, artinya maksudku gini, apa konteksnya ketika yang sekarang Pak Prabowo bilang seperti itu? Apa benar ada di aja di kalangan wartawan gitu menjadi pengkhianat negara ini? Ceritanya sih mulanya itu ada media, nggak perlu disebut lagi ya medianya, yang memajang foto di halaman pertama, foto sekolah yang sudah rusak. Sementara di depannya itu ada murid-murid lagi menikmati MBG. Maksudnya apa? Jadi gini, ini kok anak-anak makan MBG di sekolah yang sudah rusak. MBG-nya didanai, sekolahnya enggak. Kan tidak ada yang salah juga pemberitaan.
Tapi fakta. Iya, kan? makanya. Itu fakta. Gitu. Kan kalau kita pikir-pikir namanya suatu fakta itu kan udah kelihatan kan gitu, Iya. memang nyata macam itu kan itu bukan suatu pengkhianatan sebetulnya kan gitu. Betul. Nah, tapi kemarin nih Hasan Nasbi apa ya dia tuh Iya. Humas lah. penasihat khusus presiden dia bilang kan rakyat tuh sudah biasa katanya mengata-ngatai presiden. Boleh dong sekali-kali presiden kritik rakyat. Oh iya. Boleh nggak sih presiden kritik rakyat? Atau normal nggak sih pemimpin kritik rakyat? Kalau rakyat ngeritik atau ngontrol pemerintah sudah biasa. Tapi presiden kritik rakyat, kira-kira gimana nih? Penggunaan kata kritik kayaknya kurang pas kalau Hasbi menyatakan itu menurut saya. Tapi bahwa pemimpinnya mengingatkan rakyat ya hal. Betul. Iya kan? Tapi nah ini yang saya lihat ya belakangan ini ya dari pihak-pihak istana lah ya. Iya. Baik itu menteri apalah segala macam. Seringkali ya kata-kata yang blunder itu muncul di masyarakat. Dan tidak ada permintaan maaf gitu setelah viral gitu. Kalau apa ya, penilaian saya sendiri, saya lihat memang sekarang ini banyak juru bicara yang ada di pemerintahan sekarang ini. Jadi tidak satu fokus seperti yang dulu lah kan gitu, ada yang juru bicara satu orang ya. Seperti zaman Pak Muldoko gitu ya. Jadi semuanya itu terkondisi gitu loh. Nah kalau sekarang ini kan semua jadi juru bicara gitu ya. Nah, semuanya jadi jubir. Jadi ya itu satu semuanya jadi jubir. Jadi banyak persepsi masyarakat jadinya ya kan gitu, karena kita tahu bahwa masyarakat ini kan juga ya baik tingkat pendidikan, tingkat pemahaman kan tingkat atau berbeda-beda. Nggak Jadi sama kan itu ya. itu juga bisa. Tapi ada juga tuh jubir atau apalah jubir dalam tanda kutip dari tanah katanya menyebut yang dimaksud bukan semua wartawan, bukan semua LSM, bukan semua pengamat. Itu hanya oknum katanya. Kira-kira gimana nih? Enggak disamaratain katanya. Jadi katanya jangan maksain kata dia. Jangan yang harusnya kontraflow dibikin satu jalur atau satu jalur dibikin kontraflow, maksain, dan itu pelanggaran tanpa menyebut pelanggaran pasal yang mana gitu. Iya, maksudku seperti tadi maksudnya gini, ketika Anda menjadi seorang pemimpin itu kan pasti tidak semua yang akan menyukai kan, itu biasa. Betul. Santai aja nama sih ya. Itu maksudku. Dan kalau dibilang pun itu oknum benar, tidak mungkin semua wartawan ya siapa lagi yang ini kalau nggak ada, kalau semua di satu itu kan. Cuma maksudku gini, alangkah eloknya kalau ketika sebuah statement itu jadi viral di masyarakat gitu ya. Iya. Datang ke itu semacam mengevaluasi atau memberikan penjelasan yang runut gitu tentang ini kan sampai sekarang saya nggak tahu apa, saya kurang informasi, belum saya dapatkan informasi apa maksud dan tujuan dari Bapak Presiden yang terhormat menyatakan itu gitu loh, menyebut Pondok Ireng ini gitu. Informasi yang resmi pas dan pasti dari satu pihak saya juga belum dapat. Itu jadi masing-masing bicara dan beda-beda. Itu. Nah, itu yang Pak Ian bilang tadi terlalu banyak juru bicara. Iya, terlalu banyak. Dan sebetulnya pemerintah juga harus tahu kalau yang pro kontra di masyarakat itu, apalagi sekarang zaman medsos ya. Nah itu ya apalah udah kita pemerintah itu harus bisa memahami gitu loh. Jadi tidak semuanya harus bisa cuma satu suara aja kan gitu. Jadi beberapa suara itu ya itulah memang harusnya menjadi refleksi ya dari mereka untuk misalnya untuk bikin perbaikan atau misalnya menjelaskan secara lebih runut lagi kan gitu. Dan saya pikir kalau masyarakat diberikan hal-hal yang baik, pasti juga tidak akan mengatakan itu tidak baik, iya nggak sih? Iya dong. Justru kan seperti tadi, karena memang sering kali, nih ini kalau kita mundur ya, ketika ada bencana di Sumatera, Desember itu ya. Ya. Itu banyak sekali pernyataan-pernyataan sampai ada sebuah kepala badan itu yang menyatakan itu bencana tidak seberapa, hanya dibesar-besarkan saja di media sosial gitu.
Begitu dia datang ke lokasinya, Padahal emang bencana besar kan? bukan besar lagi, Bu. Dan untungnya beliau itu minta maaf. Nah itu masih bagus. Maaf, Masih bagus, saya ya. memang belum lihat. Nah itu Setelah dia. saya lihat, oh iya, benar-benar memang dahsyat. Nah, ternyata baru lihat dari medsos kan? Dan kemarin itu kan juga ada pernyataan Pak Prabowo yang terakhir yang Apa tuh? yang bahwa banyak dia mendapat informasi yang salah dari bawahannya kan gitu dia sendiri. Oh iya betul. Nah, Pernah juga bilang kayak ya. gitu. Jadi Pak Prabowo sendiri itu banyak bahwa dia mengakui sekarang ini dia mendapat masukan informasi itu dari ternyata banyak yang nggak benar, makanya mungkin ABS asal bapak senang gitu. Asal bapak happy. Oh, bener, Iya. iya. BGN gimana BGN? Menurut saya salah Bagus, kaprah Ben. ini mengambil isu laundry Iran. Kenapa sebenarnya salah kaprah? Indonesia ini bukan negara jajahan lagi. Jadi kalau dibilang pengkhianat, nggak nyambung. Saat ini kita dalam era keterbukaan pers, dalam kebebasan berpendapat. Iya. Jadi pernyataan laundry Iran sudah nggak nyambung dengan kondisi sekarang ini. Itu satu hal. Di lain pihak, yaitu sebagian yang pro kontra, sebagian pihak membela laundry Iran itu Ada. bagi mereka itu benar. Tapi yang diserangnya oknum atau siapa, Atau menurut saya posisi mungkin ya. teknis atau masukan yang salah kepada Pak Presiden, seakan-akan memojokkan yang pengkritik dengan laundry Iran itu masukan yang salah lah menurut saya. Enggak, saya setuju bahasa tadi itu tidak lagi konteksnya bicara hari ini. Ya kan, zamannya sudah berbeda. Ya. Era keterbukaan, ya demokrasi kita juga ya sah-sah saja semua berbicara kan. Yang penting memang harus ada fakta lah ya, ada bukti gitu ya. Nah kalau tiba-tiba pengkritik juga dia menjadi musuh, saya pikir sih aku juga nggak nerima lah. Tidak pernah lah kita memusuhi pemerintahan kita bahwa kita memberi masukan atau kritis. Ya itu dengan buktinya bahwa kita menyayangi kan supaya tidak salah langkah gitu. Ada juga tapi yang setuju dengan pernyataan Pak Presiden ini. Itu setuju, itu benar katanya. Sebaiknya malah dibuka datanya. LSM yang mana? Itulah dia kaum muda syariat Islam. Mereka setuju dan bahkan minta dibuka datanya. Mana-mana aja LSM yang nerima bantuan dari luar negeri dan digunakan untuk kepentingan global. Gitu. Tapi saya rasa kalau kepentingan global sepanjang kepentingannya negatif, positif, nggak masalah kan ya? Sekarang gini ya, LSM ini ya kan memang kan dananya itu ada yang dari luar, memang ada mungkin dari dalam. Kalau yang dari luar itu kan nggak jadi masalah selagi memang dia di rulesnya kan. Ya kan? Nah, Selama on the track, ya. why not? Iya, Kan gitu kan? karena itu kan global. Sekarang masyarakat global sekarang ini kan banyak kita nggak tahu dari mana ada anggarannya, ya kan? Misalnya juga kalau memang pemerintah mau sebetulnya kalau memang takut dengan dana-dana dari luar, dana CSR yang ada di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan sekarang ini kemana larinya? Nah, Apakah itu pernah dia. ada LSM yang ngapain ini kan tidak, malah saya persulit. Makanya kalau dari luar ada, kenapa dibilang itu pengkhianat gitu? Nah, kenapa? Betul. Apa namanya dana-dana CSR yang ada, wah ratusan triliun pasti atau apa ya ratusan miliar itu dana-dana CSR itu yang ada itu. Coba kalau itu dibuat untuk LSM, membangun LSM Indonesia yang kuat, yang mandiri, yang bisa untuk apa? Lebih bagus. Supaya tidak ada persepsi tadi duga-dugaan kalau dari luar itu negatif ya enggak kan digunakan. Nah itu yang saya bilang tadi yang tadi bilang ada apa yang minta dibuka kan? Iya. Nah itu maksud ini kan sekarang udah viral banget nih semua. Bahkan akhirnya saking ininya orang udahlah pasrah aja Pak Presiden mau bicara apa jadi kesannya gitu. Mestinya kan setelah ini terjadi kan dibuka dong. Ini loh bukti-buktinya bahwa Presiden menyatakan ini tidak salah. Nih loh LSM ini nih. LSM-nya Pak Hobi dulu. Jadi informasinya kan harus dikasih tahu kan gitu. Wartawan ini loh. Itu maksud saya. Itu tidak pernah terjadi. Jadi nggak nanggung infonya kan? Nggak ada klarifikasi berikutnya gitu. Itulah yang sedih saya sebagai bagian dari jurnalis. ada apa ya dikait-kaitkan dengan laundry Iran meskipun mereka bilang
mereka ralat bahwa itu sebagai oknum, ya sedih juga sih. Karena di masa perjuangan wartawan juga punya peran yang tidak kecil kan. LSM juga punya peran di masa perjuangan bagaimana mereka menyelamatkan orang-orang miskin, menjaga orang-orang yang termarginalkan gitu kan. Tiba-tiba sekarang jadi lono ireng kan sedih gitu ya. Pengamat juga kan memberikan pengamatannya kan mungkin tujuannya. Masukan banyak juga yang positif kan, dari yang konstruktif dari pengamat kan. Iya tidak. Nah gini Teh, tadi kan bicara Gimana? wartawan ini kan, tapi sejauh ini ada nggak PWI memberikan suara atas hal itu? Kan jurnalis ini kan bagian dari kewartawanan pasti. Tapi PWI ada nggak? Sebagai payung hukum Iya. apa namanya itu? Nah, wartawan. Iya, sementara ketika Itu Hotman dia. Paris bicara, lu punya otak enggak sih? PWI langsung sibuk, Lapor. meskipun akhirnya narik juga. Dicabut Ini lagi. kecewa juga sebenarnya. Ngapain ditarik? Mesti kan harus dikasih efek jerah dong. Itu dia. Panas Jadi barang ini. banyak yang bilang bahkan PWI sekarang standar ganda. Waktu Hotman kemarin dia langsung mempolisikan. Sekarang banyak yang bilang berani nggak dia? Tapi saya ingat saya Yogyakarta ya, Aji udah Iya. Ya kalau Aji memang sudah Aji itu kan aliansi jurnalis. aliansi jurnalis ada ya. independen. Oke, sorry. Iya. Beda Tidak dengan selalu PWI. berafiliasi ke PWI sebenarnya. Enggak kalau Aji. Nah dari sisi hukum sebenarnya Pak Redaktur, kalau seperti ini gimana tuh? Idealnya seperti apa? Itu ada dua sisi juga hukum kita. Di sini ada dua sisi. Bisa makanya itu kalau ada pernyataan begitu, ya satu kalau dari sisi hukumnya itu kan itu pernyataan Pak Prabowo itu tidak mengandung apa sebenarnya unsur-unsur hukum yang bisa karena itu masih dalam tanda kutip apa sih namanya itu global gitu ya, ngambang gitu ya. Nah, kecuali kalau dia sudah spesifik untuk menunjuk, nah itu makanya itu yang kita minta sebetulnya kalau memang ada ya tunjukkan siapa kan gitu. Oh iya. Baru itu ada konsekuensi hukumnya kan gitu. Buka pihak mana, Ya. orang mana, apa yang dilakukan Ya. gitu kan. Itu dia lono ireng. Ya. Nah ini kan kita sembari minta pengetahuan tentang hukum. Jadi contohnya Iya. nih, saya bilang nih si media ini kalian wartawan itu suka berbohong loh. Contohnya gitu. Itu Iya. nggak ada nilai ini. Ya enggak, karena wartawan itu banyak kan gitu. Terus medianya juga banyak. Jadi nggak kecuali misalnya, oh ini ya wartawan yang ini, ini telah melakukan apa? Nah itu baru ada unsur hukumnya kan gitu. Karena ada pihak private-nya gitu. Ada orangnya gitu. Jadi bisa disebut yang Ya. ini tidak memenuhi unsur Ya. unsur apa? Pidana. Ya mau lari ke pidana atau perdata, pokoknya nanti untuk tuntutan hukum dia tidak bisa karena itu masih orang nggak bisa mengkira-kira itu siapa kan gitu. Kurang kuat bang. Rupanya, Sementara Bang. ketika di kasus Hotman dia langsung menunjuk Iya. Itu orang sudah jelas ya. Iya. dan banyak saksi Iya, juga ya. saksi di situ. Oh itu. Oke. Nah, itu dia. Sekarang misalnya apa juga boleh kita tanya nih Bang Hotman nih kira-kira kalau LSM sekarang ini itu biasanya pendanaannya apakah mandiri atau memang banyak dari lebih luar jelas. bagaimana kira-kira Bang? banyak kan swadaya, Budaya ya. tapi banyak juga beberapa lah LSM mengajukan funder dari luar. Kalau dari luar sepengetahuan saya itu dari CSR yang ada di luar, kayak kebagian Indonesia itu tidak menjadi pengkhianat. Iyalah. Bukan pengkhianat kan? Bukan pengkhianat, jadi sebatas memberikan informasi ke atas penggunaan uang itu ya memang ada. Kalau kita terima uang ya kita Oh iyalah harus pertanggungjawaban ya ada. pertanggungjawaban itu kan Ya. macam gitu. Nah itu sebetulnya makanya jadi tidak ada identiknya karena dia mendapat dana dari luar dia mengkhianati bangsanya sendiri kan gitu. Nah kalau memang mau pemerintah lebih terbuka lagi misalnya apa ya CSR yang dalam negeri ini yang butuh banyak itu coba yang mengelolanya itu LSM yang ada di Indonesia ini sendiri juga kan. Nah jadi tidak ada dari luar apanya kan.
Iya, kita juga mau tahu dong kemana itu dana CSR yang triliunan itu kan. Mengenai CSR itu yang saya katakan itu sampai saat ini aturannya belum begitu akurat, khususnya bagaimana penyalurannya, terus yang kedua bagaimana pengawasannya, itu sampai sekarang belum jelas. Itu disengaja atau gimana ya? Itu kan anggaran besar. Dari mana? Kok anggaran CSR itu kan Iya. besar kalau Dari se-Indonesia. negara apa dari? Oh bukan, Jadi jadi gini. itu keuntungan apa? CSR itu keuntungan perusahaan-perusahaan yang dialokasikan untuk Masyarakat. masyarakat. Iya, pertanyaanku gini, siapa yang mengelola ini? Ya dari Tentu dulu ada. gini, Hmm. kalau yang paling yang paling mendetail sedikit BUMN setahu saya. BUMN ada peraturan dibuat di peraturan usaha milik negara minimum 4% dari nilai keuntungan bersih. Mereka. Ya, keuntungan bersih BUMN itu wajib disalurkan ke masyarakat. Nah, fakta yang Abang hadap selama ini belum pernah terrealisasi. Itu bukan soal terrealisasi, tidak ada keterbukaan. betul. Jadi kalau kita tanyakan hal itu, seperti misalnya tahun 2025 BRI penghasilan laba bersihnya 2,3 triliun. Iya. 4% dari situ kan disalurkan buat masyarakat yang mana? Kita tanyakan itu nggak pernah ada jawaban. Fakta itu mereka. Iya, nggak ada jawaban. Mereka merangkum jawab bahwa mereka hanya bertanggung jawab pada rapat pengesahan. Itu apa mereka. Jadi ada hal menurut saya satu pemikiran DPR karena ini kepentingan masyarakat. Selama ini kan maupun di rancangan undang-undang kita kan DPR hanya mengawasi, mengkontrol anggaran negara. Sementara anggaran CSR ini nggak ada. Padahal ini kan untuk masyarakat. Iya. Nggak ada pengawasan ininya. Jadi kembali seperti tadi katakan, kita tanyakan itu, mereka mengatakan bahwa itu data perusahaan, data pribadi, data perusahaan. Pertanggungjawaban mereka terhadap pemegang saham. Itu ada satu hal khususnya mengenai CSR tadi. Dan yang Abang hadapi selama ini hampir di semua BUMN atau perusahaan mengatakan hal yang sama. Maka Itu satu-satu. Banyak sih ya, Mbak. Tahun lalu ada teman saya, dia sering tapi persoalan administrasi juga kena juga dia. Dia udah sebagai LSM sudah masuk kepada satu BUMN. BUMN diberikan dia namanya CSR. Tapi tanda tangan kontrak nggak boleh LSM secara administrasi. Harus memasukkan PT atau CP. Maka dia masukkanlah CPPT. Maka dapatlah dia CSR itu. kalau ormas bisa Sampai saat ini saya belum ada. informasinya. Enggak, belum ada Pernah aturan lihat yang juga. membolehkan ormas menandatangani kontrak. Oh gitu ya. Nah, kalau menerima bantuan sih bisa-bisa saja. Tapi sebagai pelaksana, misalnya gini, seperti kawan itu tahun kemarin pemberdayaan masyarakat dalam masyarakat toren air di suatu daerah. Tolenisasi. Nah, tolenisasi dia itu. Tapi yang masuk Atas nama perusahaan atas nama PT. perusahaan. Nah, ya itu namanya CSR juga dari masyarakat untuk memberdayakan masyarakat lokasi tertentu. Itu satu hal. Jadi ada kendala administrasi, ada kendala teknis. Yang paling utama tadi kendala pengawasan dan penyaluran. Jadi semua tidak secara mendetail di negara kita ini diatur. Beda negara lain. Negara Eropa, negara jelas pengertian daripada penggunaan CSR. Kalau kita di Indonesia ini, boleh saya katakan, banyakkan pemerintah Yang mengelola yang salah gunakan. termasuk Pemda. Pemda rata-rata. Seperti di Jakarta lah kita bicara. Si Ahok gunakan untuk dulu menggunakan untuk Sudirman itu apa tuh? Likas Sudirman. Nah, Itu kan dana CSR. tahun ini bagian itu Kuningan 100 miliar itu untuk Sebentar. Kalau wujudnya ada dan untuk kepentingan kemaslahatan sih, ya nggak apa-apa kita dukung ya. Iya. Persoalannya kalau CSR itu untuk kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok, bagaimana itu? itu boleh, tapi secara ini itu secara udah jelas buat masyarakat. Secara aturannya lah. Secara aturan, SRU buat masyarakat.
Jadi kalau CSR untuk bangun sekolah negeri, biarpun itu memang benar-benar untuk bangun negeri, Ya, makanya melanggar aturan. Karena CSR ada APBN untuk Sekolah bangun, nggak boleh. ada APBN untuk membangun sekolah. Jadi pembangunan yang tadi yang Tapi Ahok kan itu tadi melanggar. untuk fasilitas masyarakat tadi kan bisa untuk fasilitas umum kayak apa Jalan untuk jalan Ya kalau dari segi itu kita bicara boleh, infrastruktur. tapi kan pelaksananya pemerintah. Pemerintah kan sumber dananya dari anggaran APBN, bukan dari CSR. Problematik juga ya. Itu diskresi yang salah Ya memang oleh karena gubernur Ahok tadi itu. ya karena tidak secara jelas diatur, maka pemerintah mengambil peran. Jangan-jangan emang sengaja tidak diatur secara jelas. Pemerintah mengambil Curiga boleh nggak sih curiga? Boleh dong, manusia itu punya kecurigaan. sama kalau di kampung saya itu di Toba, hampir tiap ganti bupati, ganti yayasannya. Yayasan penerima CSR dari Toba Pak Lestari Indorayun dulu. Ya. Tapi Bang katanya ada kabar juga gini, dana CSR itu jatuhnya ke anak perusahaan BUMN tersebut. Ya, Ada perusahaan, terus perusahaan itu beranak lagi, bercicit, bercucu dan lain-lain. Itu gimana tuh ya? bisa. Apel makan apel dong. Ya model-model Bisa. itu yang dibongkar KDN kemarin. Nah, modal KDN gitu. Bisa karena itu tadi kepentingan masyarakat. Mereka berdalih bahwa itu adalah untuk kepentingan Kepentingan masyarakat dan pertanggungjawabannya pada RUPS. Itu satu hal karena tidak jelas secara mendetail diatur dalam undang-undang tentang ESA. Tertutup ya. Jadi tidak ada undang-undang yang jelas itu tentang CSR ini. Kalau jelas secara umum. Hmm. Nah, jadi begini, kalau undang-undang CSR di undang-undang PT lah misalnya nomor 40 atas 72 kalau nggak salah wajib diberikan. Bagaimana itu wajibnya dan nilainya juga pada persentasenya diukur oleh perusahaan, diukur dalam ada kriteria-kriteria mereka sendiri, efektif, efisien, berhubungan dengan perusahaan. Ada salah satu itu. Dan ada satu kalimat dalam perusahaan itu ditentukan dalam RUPS. Nah, jadi itu hal yang sampai saat ini kendala lah kita Indonesia dan sampai kapanpun CSR itu ya seperti itu. Jangankan swasta seperti Freeport dan lain-lain tambang, BUMN aja yang sudah tadi saya katakan itu nggak ada orang yang tahu. Bahkan apakah mereka sudah salurkan secara benar? Ya nggak ada yang bisa pastikan. Jangan-jangan ini nih londo irengnya. Jadi sebetulnya kalau bisa CSR dilihat, kita lihat dari macam ini sebetulnya CSR-nya menguap. secara apa namanya ya undang-undang apa aja mungkin apa, cuman implementasinya yang apa yang mungkin yang lain jadinya yang tidak sesuai gitu. Implementasi mungkin kalau di dalam aturan atau apa memang ada lah, tapi walaupun itu misalnya tidak secara mendetail, apalagi dibantu lagi dengan implementasinya nggak ada yang lebih ngawur lagi kan gitu. Kita nggak tahu apanya kemana apa nama itu dana-dana CSR itu diberikan kan sebetulnya kan. Ya biasalah negeri ini. Negeri yang penuh warna. Ada semut apa tadi? Ada semut ada. Di mana ada gula di situ ada semut kan gitu ya. Ada hubungannya nggak sih? Ya mungkin kira-kira gitu lah. Tapi balik lagi kita ini maksudnya gini loh. Kalau kita sebagai orang-orang di media inilah ya maksudnya. Kalau aku pribadi sih kurang berterima lah dengan tuduhan itu ya. Kalau dibilang itu tuduhan ya. Masa sih kita dibilang londo ireng gitu ya. Padahal dari Pak Obin tadi bilang konteksnya sudah tidak ini gitu loh. Negatif. Nah, zamannya sudah berbeda. Terus artinya apa ini? Apakah ada pihak-pihak yang sengaja mau membenturkan media dengan istana? Iya kan? Istana jadi. dengan LSM, istana dengan pengamat. Pendapat teman-teman seperti apa? Ya menurut saya sih ya ini kan media jadi perang semua ya, media sosial medsos jadi perang semua nih gara-gara londo ireng. Jadi beneran nih si londo ireng bikin heboh.
Ya, tapi saya rasa berbeda pandangan boleh-boleh aja kan. Tapi jangan berhenti berdialog. Itu intinya. Karena demokrasi itu bukan karena semua sepakat, melainkan karena semuanya mau mendengar. Benar nggak sih? Kok kerennya aku ngomong? Iya benar. Dan tidak sepakat itu juga bagian dari Demokrasi. Tidak sepakat pun. Gitu. Jadi kesimpulannya? Tidak ada yang bisa kita simpulkan. Oke. Tidak ada yang bisa kita simpulkan. Kalau saya pribadi sih ya idealnya sih ya dengan gimana ya bahasanya ya, alangkah eloknya kalau setiap kali kita mendengar pernyataan-pernyataan dari para pemimpin kita ini yang menyejukkan kali ya, membuat hati adem gitu ya. Kangen juga ya. Kangen juga dengar pernyataan-pernyataan yang bikin adem. Atau begini, saya ngeliat Pak Prabowo ini kan sangat tinggi nih selera umurnya saya lihat. Mungkin saja dia hanya berkelakar ya. Tapi karena dia sosok presiden, apapun yang diucapkan itu kan menjadi langsung viral. Bahasa politis kan, sebuah keputusan kan gitu. Presiden lo yang bicara kan gitu. Karena maksudnya mau ngelucu kali, karena dia sangat suka humor kuliah. Terbukti ya kemarin itu ada tuh yang di Harlah PKB kan. Harlah PKB. Ketika beliau bilang Dasko ini sekarang profesor, dulu provokator gitu. Itu kan lucu. Tapi buat sebagian orang itu menganggap hal yang meledek atau menghina, tapi kan dia punya ini selera humor kali ya. Ingin membuat suasana nggak terlalu tegang, karena orangnya kan udah terlalu formal ya presiden ini. Iya. Masalahnya selera humor orang berbeda-beda. Ada yang merasa lucu, tapi ada juga yang merasa tersinggung. Itu masalahnya. Ya, satu karena gitu. Kita ini kan multi ras, ya kan, dan multi apa. Jadi ya mungkin satu sisi orang merasa itu lucu, satu sisi apa. Dan itu sebetulnya demokrasi asalkan itu tidak menjadi perpecahan. Saya rasa macam itu. Dan itu satu ya pernyataan-pernyataan itu ya kalau dia dari sisi sebagai pemerintah ya kan sekarang itu ya kalau bisa itu ya merangkul kesemuanya itu. Nah, jadi supaya dia ya paling enggak tidak memberikan statement-statement yang akan multi tafsir. Kan istilahnya itu seperti tadi kan jadi multi tafsir itu ya. Dan menimbulkan polarisasi di ini ya, di masyarakat ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau menurut saya karena laundry ini udah informasinya sudah ke masyarakat dan negatif, semua pun yang dengar laundry negatif, siapapun tahu pengkhianat itu nggak bagus. Jadi sebagusnya presiden hanya dua sisi. Pertama minta maaf atau mengartikan tujuannya lain, atau yang kedua sebutkan dengan jelas siapa oknumnya yang dimaksud. Apalagi sebagai orang LSM yang merasa tersuping juga ya Pak. Iya benar. Apakah ini saya? Apakah saya enggak gitu ya. Kita pun orang-orang media, apakah ini saya? Rasanya saya enggak, saya masih hormat bendera merah putih gitu. Kan saya baik. Saya pikir kalau benar nggak perlu takut Prabowo menyebutkan nama orangnya. Nggak perlu takut. Jadi seperti Bro Reviso 5 ya, jangan ada dusta di antara kita. Itu dia. Kapan Bro menyanyikan itu? Bukan, siapa itu? Atau jangan salah menilai. Terus gimana teman-teman? Ya sudah beritanya udah jadi nih. Jadi tetap diangkat ini ya. Diangkat ya. Ya, jadi yang penting ya itu semua persepsinya tergantung pendengar dan pembaca-pembaca kita semua lah ya bagaimana menilai apa kita dari hasil ini kita ya silakan. Karena kita tidak bisa menjudge juga kan gitu. Tugas kita memang bukan untuk menyimpulkan ya. Hanya menyajikan. Oke. Jadi emang perempuan. Jadi akhirnya ya kita tinggal menunggu episode berikutnya dengan keviralan ini ya. Gitu. Tidak bisa juga kita mereka-reka seperti Bang bilang tadi Aji, tapi dari konteks hukum
ternyata lemah juga. Iya. Karena dia tidak menyebut personality atau Iya. merek tertentu ya. Oke, silakanlah teman-teman di rumah yang menonton perbincangan redaktur ini ambil hikmahnya. Ya, dan semoga londo-londo ireng ini tidak berkembang biak Iya. karena sudah bukan musimnya. Iya, ambil positifnya saja. Dan yakinlah bahwa masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia sebetulnya tidak ada yang mau berkhianat terhadap negaranya. Iya. Kan gitu. Sepakat.